saksi R yang sudah kami lakukan pemeriksaan saat ini, melihat bahwa pada saat itu Brigadir J itu melakukan penembakan terlebih dahulu ke arah Barada RE. Kebetulan saya tadi turun langsung, mendengar langsung, melihat langsung bukti-bukti yang ada, termasuk foto-foto yang ada. Jadi kasus ini kan memang berawal dari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir. Dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kapolda Metro Jaya mengatakan dirinya datang untuk memberi dukungan kepada juniornya Irjen Verdi Sambo agar tetap tegar menghadapi cobaan. Kasus ini betul ada kasus kekerasan seksualnya, ada kasus penembakannya. Atas dugaan kekerasan seksual, tentu kami mau juga ingatkan bahwa terkait adanya dugaan pelecehan, kekerasan atau pencabulan. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan pelapor Putri Chandrawati, korbannya juga sama. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel, gudangnya kisah dan cerita misteri. Terima kasih ya sudah klik video ini lagi. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Seperti yang sudah kalian lihat pada cuplikan trailer di awal konten tadi ya, misteri kasus kematian dari Brigadir J yang sebulan terakhir ini begitu menarik perhatian masyarakat akhirnya mulai menemukan titik terang guys. Namun guys, rupa-rupanya pemberitaan awal tentang kronologi kasus kematian dari Brigadir J yang menurut saya ini sangat sadis ternyata hanyalah sebuah rekayasa semata yang benar-benar bikin banyak orang menjadi marah dan geram. Banyak pihak menyayangkan mengapa hal tersebut justru terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum penegak keadilan yang seharusnya melindungi rakyat agar tidak termakan berita palsu atau pemberitaan hoax yang menyesatkan. Tentu hal ini tidak saja membawa kerugian yang besar bagi institusi penegak keadilan tempat di mana oknum-oknum tersebut mengabdi, namun juga guys, meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi sejarah penegakan keadilan di negeri tercinta kita, Republik Indonesia. Jadi benar-benar sangat disayangkan ya guys. Hindi kaya kinakiro dito kasi. Beberapa sumber mengatakan bahwa semakin kerapnya penyebaran daripada berita bohong itu sendiri memang sangat erat hubungannya dengan masifnya perkembangan internet di dunia digital yang seakan-akan memang tidak punya batasan. Namun guys, apakah sejarah penyebaran hoax ini baru terjadi di era digital saja? Sejak negara Republik Indonesia baru berdiri, rupanya penyebaran berita bohong ini memang sudah akrab ya, atau kerap terjadi dan benar-benar bikin heboh di negara Indonesia ini. Sejarah mencatat ada beberapa hoax yang sangat menggemparkan di setiap periode kepemimpinan seorang presiden dari masa ke masa di negeri kita ini. Menarik bukan? Nah, apakah kalian penasaran berita bohong apa saja yang pernah membuat heboh Indonesia dari masa ke masa ini? Ini dia ulasannya. Nah, pemberitaan bohong atau hoax yang pertama ini rupanya datang dari zaman Presiden Soekarno guys. Jadi kala itu Indonesia diketahui sedang berada dalam sebuah kondisi ingin merebut kembali Irian Barat yang kala itu masih belum diakui oleh Belanda ya. Nah, di tengah-tengah krisis tersebut, nah tiba-tiba nih muncul nih dua orang yang mengaku bahwa mereka ini adalah pemimpin atau kepala suku begitu dari suku Anak Dalam. Nah, mereka berdua ini bernama Raja Idrus dan Ratu Markona nih. Nah, pemberitaan tentang kedua orang ini, yaitu Raja Idrus dan Ratu Markona ini
itu akhirnya mendapatkan berbagai liputan dari media massa kala itu. Sehingga akhirnya berita tentang ini sampailah ke telinga dari Presiden Soekarno guys. Nah, mendengar hari itu, Presiden Soekarno yang sadar betul bahwa negara ini sedang membutuhkan pembiayaan yang banyak ya untuk menghadapi krisis yang ia hadapi dalam hal merebut kembali Irian Barat kala itu, langsung ya tanpa di cross check begitu, langsung memanggil kedua orang ini datang ke istana guys. Jadi mereka ini diceritakan disambut itu dengan jamuan yang sangat istimewa dan spesial, layaknya diplomat-diplomat dari luar negeri guys. Jadi kayak tamu negara nih. Ini gila banget nih, gokil banget nih menurut saya. Nah, rupa-rupanya aksi penipuan atau berita palsu yang disebarkan oleh kedua orang ini akhirnya terungkap guys. Nah, bagaimana bisa terungkap? Ternyata adalah seorang wartawan dari harian Kompas yang tiba-tiba mengenali ya kalau kedua orang ini ternyata pernah masuk dalam harian Kompas dalam kasus kriminal guys. Jadi yang mengaku Raja Idrus ini rupanya hanyalah seorang tukang becak yang sudah sering melakukan penipuan di Jambi. Dan sementara si yang mengaku menjadi Ratu Markona ini juga ternyata tidak jauh berbeda. Dia pernah ada dalam koran ya di harian Kompas, yang mana harian itu sedang membuat tentang penangkapan para PSK di kota Pengalongan. Jadi dengan kata lain, orang yang mengaku sebagai Ratu Markona ini rupa-rupanya hanyalah seorang PSK. Wow, ini gila banget ya berdua ini. Nah, saat itu tuh berita tentang ini tuh sangat heboh ya. Karena ya kita tahu Indonesia lagi ada krisis, tiba-tiba dua orang ini malah cari panggung begitu. Entah apa tujuan kedua orang ini. Dan ini yang bikin lucu karena ternyata tingkat pendidikan kedua orang ini tuh sangat rendah, tapi bisa-bisanya mereka ini berhasil menipu founding fathers Indonesia, yaitu Presiden Soekarno guys. Nah, mereka berdua pun ini akhirnya ditangkap oleh aparat kepolisian guys, dan segera diadili dengan tuduhan telah menyebarkan berita palsu yang menyebabkan terjadinya keresahan di tengah-tengah masyarakat guys. Di era Presiden Soeharto pun juga guys, terdapat salah satu hoax yang begitu besar dan cukup fenomenal guys, yakni kasus janin yang bisa berbicara dari dalam kandungan ibunya. Nah, ini aneh banget ya. Nah, berita bohong ini muncul pada akhir tahun 1970-an. Dikatakan bahwa bayi ini bisa diajak bicara dan bahkan bisa mengaji di dalam perut ibunya yang bernama Cut Sahara, seorang wanita asal Sigli, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh guys. Berita bohong ini dikabarkan menyebar dengan begitu cepat di tengah masyarakat sehingga langsung mendapatkan respon katanya dari Presiden Soeharto juga Wakil Presiden Adam Malik guys. Hanya saja mereka tak sampai nih memanggil Cut Sahara ke Istana Negara seperti yang dilakukan oleh Presiden Soekarno tadi guys. Namun guys, ternyata pemerintah ikut bersuara lewat Menteri Agama yang saat itu juga ikut memberitakan komentar positif di media massa, yang mana seakan-akan si menteri ini ikut membenarkan bahwa fenomena itu mungkin saja terjadi karena merupakan keajaiban dari Tuhan guys. Wow. Nah, gara-gara respon positif dari Menteri Agama ini, akhirnya pemberitaan ini menjadi lebih besar sampai ikut-ikutan diberitakan oleh media-media dari negeri Malaysia sana. Bahkan juga dilaporkan BBC pun ikut memberitakan hal ini. Dan akhirnya membuat orang itu rame-rame ya ingin bertemu dengan Cut Sahara. Mereka ingin menempel telinga mereka ke perut perempuan itu untuk mendengar langsung suara janin tersebut guys. Orang-orang ini percaya mereka akan mendapatkan keajaiban setelah mendengar suara itu guys. Namun guys, ternyata ada seorang dokter yang akhirnya mulai resah dengan pemberitaan yang menurut dia ini sungguh tak masuk akal ya. Mereka ini adalah dokter dari tim medis di RSPAD ya, dan juga dari Ikatan Dokter Indonesia beserta Kejaksaan Agung dan juga Polri yang akhirnya mulai resah nih. Nah, saat hendak dilakukan pemeriksaan oleh para dokter atau para tim tadi ya di Rumah Sakit Gatot Subroto, Cut Sahara Fona ini mendadak mengatakan kalau bayinya itu telah berbicara kepadanya untuk menolak pemeriksaan dari pemerintah tersebut guys. Nah, ini kan udah mulai aneh ya. Namun guys, karena pendapat perintah langsung dari aparat hukum kala itu, ia akhirnya tak bisa mengelak lagi untuk diperiksa oleh tim medis di RSPAD tersebut. Nah, hasilnya ternyata ditemukan guys bahwa tak pernah ada janin di dalam perut Cut Sahara ini.
Jadi dia ini hamil bohongan. Dan yang lebih gilanya guys, rupa-rupanya suara janin yang seolah-olah sedang mengaji yang terdengar oleh warga tersebut guys, ternyata adalah rekaman suara dari mini tape recorder yang dia pakai. Kebetulan ya, penggunaan Walkman mini pada saat itu memang belum banyak diketahui dan digunakan orang-orang. Entah dari mana dia mendapatkan semua peralatan dan idenya yang cukup gila ini guys. Nah kemudian si Cut Sahara ini akhirnya dinyatakan bersalah ya atas kasus penipuan dan segera dijebloskan ke dalam penjara guys. Wow. Berita bohong selanjutnya itu terjadi di masa kepemimpinan Megawati sebagai Presiden Indonesia. Terjadi lagi nih sebuah hal yang menggegerkan, yaitu dengan adanya kabar tentang adanya harta karun di pelataran Istana Batu Tulis Bogor guys. Saat itu ada kabar mengenai timbunan harta yang katanya merupakan peninggalan dari Prabu Siliwangi. Nah kemudian Menteri Agama kala itu yang bernama Said Agil Munawar bersikeras untuk melakukan sebuah penggalian di situs batu tulis tersebut. Ia dikabarkan sangat percaya dengan semua berita tersebut. Padahal tidak diketahui nih sumbernya dari mana. Dan akhirnya mereka pun langsung melakukan penggalian di tempat tersebut. Pada akhirnya ini dapat protes dari begitu banyak orang guys kala itu. Bahkan masyarakat dilaporkan sampai melakukan demo karena mereka nggak mau nih situs tersebut yang mereka anggap keramat dan sakral itu dibongkar oleh pemerintah karena ada isu yang mereka katakan belum jelas dan belum valid begitu guys. Udah dibongkar gitu kan ramai kan masyarakat itu ada penggalian di situ mengambil harta karun. Ya jelas kan keturunan Pasundan Bayi Jarang kan pada marah nggak terima peninggalan leluhur kita bukannya dirawat dijaga ini malah dirusak mengambil harta karun segala macam buat bayar utang negara. Nah pada akhirnya berita ini juga berakhir sebagai sebuah berita bohong karena tidak ditemukan apa-apa di situs penggalian tersebut guys. Penyebaran berita hoax juga kembali terjadi di era Presiden SBY guys. Dan ini rasanya kayak semakin menggila-gila ya. Atau level jenis-jenis berita hoaxnya ini semakin kreatif aja ya. Pemberitaan berita hoax dari tahun ke tahun. Karena di zaman SBY ini udah masuk ke jenis berita bohong yang terlihat seperti benar-benar sebuah berita ilmiah begitu guys. Yang mana kala itu ada pemberitaan tentang banyu geni ya, atau penggunaan air sebagai bahan bakar atau BBM guys. Nah dilansir dari berbagai sumber, katanya proyek banyu geni ini bermula saat ada penelitian untuk memanfaatkan air sebagai bahan bakar yang diprakarsai oleh dua orang tokoh dari Jawa Tengah ya, yang bernama Joko Suprapto dan juga Purwanto. Kedua orang ini beserta kelompoknya ya, jadi mereka ini kayak satu tim. Dilaporkan pernah mendatangi kampus UGM untuk memperoleh surat pengakuan atas temuan pembangkit listrik yang mereka bilang ini cuma dari air bahan bakarnya. Namun usaha mereka pada tahun 2006 itu gagal guys, karena para ilmuwan di UGM tidak percaya bahwa temuan mereka itu adalah asli guys. Namun rupanya usaha gila dari kedua orang itu tak berhenti di situ saja. Mereka lalu melakukan berbagai propaganda palsu yang kemudian ramai diberitakan oleh media-media kala itu. Hingga konon katanya mereka pun ini pemberitaan tentang mereka ini sampai ke telinga presiden dan mendapatkan restu dari orang nomor 1 di Republik Indonesia kala itu. Nah, kehebohan informasi ini kemudian dengan cepat menyebar dan dikenal dengan istilah Blue Energy. Jadi dasar pemikiran dari kedua orang ini katanya hidrogennya itu tinggal dipisahkan begitu. Yang telah dipisahkan itu bisa jadi bahan bakar karena senyawanya itu harus dicampur dengan karbon atau apalah begitu. Itu bisa jadi bahan bakar kata mereka. Namun guys, kemudian instalasi proyek banyu geni di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini akhirnya dibongkar guys. Sebab ternyata isinya cuma berupa kotak yang berisi kabel besar dan otofrato ya, yang maksudnya tegangannya itu bisa diatur-atur begitu. Nah lagi-lagi nih orang Indonesia tertipu oleh berita bohong tersebut, padahal hasil riset tersebut tidak terbukti kebenarannya. Jadi ini memang sangat disayangkan ya kalau kita lihat pola-pola perkembangan dari berita bohong ini justru ikut diberitakan oleh media-media besar. Jadi ini kita kayaknya harus berhati-hati nih dalam membaca sebuah berita yang memang kelihatannya kayak menarik begitu judul-judulnya. Nah, yang terakhir nih adalah hoax yang terjadi di zaman Presiden Jokowi guys. Nah, boleh dibilang di masa pemerintahan Jokowi ini memang ada begitu banyak hoax atau penyebaran berita palsu yang bertebaran tanpa hentinya.
Semisal nih waktu di awal-awal COVID, kalau kalian masih ingat ya, dulu ada anak orang kaya gitu ya, yang ngaku-ngaku ingin nyumbangin uang miliaran rupiah untuk membantu pemerintah menangani kasus COVID. Namun akhirnya nggak terbukti nih. Dan yang paling heboh yaitu kasus pemberitaan berita kematian dari Brigadir J ini guys. Yang mana ini berita ini betul-betul melibatkan banyak perwira tinggi. Dan ya ini sangat sangat aneh begitu ya. Kok bisa-bisanya ya ada oknum perwira tinggi bisa membuat skenario palsu ya tentang kematian seorang anggota polisi guys. Nah, selain kasus dari Brigadir J yang benar-benar bikin heboh hingga konten ini dibuat, tentu kalian juga masih ingat kan dengan salah satu hoax yang tidak kalah menggemparkan yang datang dari seorang politikus dan juga seorang aktivis senior yang bernama Ratna Sarumpait kan. Saya tidak perlu menceritakan ya seperti apa kisahnya, tentu kalian masih hangat nih dalam ingatan kalian dan kalian tahulah motifnya apa bukan? Banyak pakar menilai tingginya kasus penyebaran berita palsu atau hoax ini memang adalah pengaruh meningkatnya penggunaan media sosial atau internet yang semakin mempermudah siapapun bisa mengakses tentang ketidaktahuan mereka ya. Jadi mau cari segala sesuatu tuh sekarang gampang banget guys. Namun ada juga yang mengatakan bahwa memang bangsa kita ini adalah bangsa yang punya riwayat mudah banget nih percaya dengan hal-hal yang bikin kepo guys. Nah, memang ya kalau kita lihat dengan tidak begitu teliti ya, semua ya sejarah pemberitaan berita bohong seperti cerita-cerita yang saya sampaikan tadi itu memang terlihat ya seperti sebuah kebenaran. Sayangnya setelah melewati proses pembuktian yang betul-betul teliti, akhirnya terbongkarlah misteri-misteri atau skenario pemberitaan palsu tersebut guys. Memang rasanya sulit ya zaman ini untuk membedakan mana informasi yang valid atau mana yang hanya sebuah rekayasa atau berita palsu. Biasanya berita palsu itu memang kerap memakai judul-judul yang provokatif ya, atau kadang-kadang nyentrik dan tak masuk akal. Nah itu seperti tadi kasus Banyu Geni lah, bayi bisa mengaji lah, dan banyak hal lain. Yang mana hal-hal ini tentu menarik rasa kepo ya dari orang yang membaca tersebut. Itulah sebabnya kita juga harus membiasakan untuk terlebih dahulu mengecek fakta soal foto, video, ataupun bahkan rekaman suara yang mungkin masuk dalam pemberitaan palsu tersebut. Emang rumit sih, tapi kalau kalian malas ya mau cari tahu tentang kebenaran atau fakta di balik sebuah peristiwa dan informasi, maka menurut saya cara yang paling aman ya adalah dengan tidak ikut-ikutan menyebar sebuah informasi yang kita sendiri belum mengetahui kebenarannya secara pasti. Atau kalian punya tips-tips lain? Kalau ada ya silakan beri komentarmu di kolom komentar ya guys. Tetaplah waspada dan berusahalah untuk menjadi orang yang tidak mudah menyebar sebuah informasi bohong seperti yang sudah tercatat dalam sejarah masa lalu. Thank you for watching dan sampai jumpa di konten lainnya. Bye.